Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Energi kolektif, energi massal, rame-rame. Jadi, silakan kamu simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kamu bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Kita serahkan semuanya kepada semesta tanpa tema, tanpa apapun. Kita mau lihat dulu energi semua yang nonton ya. Siapa aja ini yang nonton, kita minta petunjuk semesta. Pastikan kalian sudah berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ini pembacaan tarot bisa benar, bisa salah, bisa untuk kamu, bisa bukan, ya kan? Oke, kita lihat. Energi yang nonton, ini yang nonton siapa aja? Ya. Oke, kita lihat. Ini bisa energi apapun tentang yang nonton. Bisa perasaan, bisa apa yang dialami, sedang dipikirkan, apapun. Saya nggak membatasi ya, terserah semesta nunjukkan apa. Saya nggak mau ambil sendiri, biar keluar sendiri dari shuffle-an saya ya. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Yuk kita lihat siapa aja yang nonton. Semoga energi kamu ketarik ya. Kamu rasakan, pergunakan intuisi, tapi juga nalarnya harus jalan ya, akal sehatnya. Sesuaikan dengan kejadian nyatanya. Dua ya, aku nggak mau ambil. Saya ambil yang cuma satu. Tunjukkan satu semesta. Yes. Wow, tentang hubungan bersama seseorang. Kamu adalah seseorang yang sedang terhubung dalam hubungan asmara yang banyak. Atau kamu sedang memikirkan seseorang yang kamu sayangi. Ketiga, ada juga di sini yang nonton adalah orang-orang yang lagi kasmaran. Keempat, ada di sini kamu itu terhubung dengan seseorang yang apa ya? Sangat terasa bahwa dia pun kamu merasakan dia pun juga sayang sama kamu. Di sini ada keseimbangan ya dalam hal perasaan. Oke, masih satu kartu. Jangan khawatir, kita ambil banyak. Kita ambil banyak. Kita ambil banyak. Dari kartu yang keluar nantinya, bisa kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok, ambil. Yang ada bagian mungkin ada beberapa kartu yang nggak cocok, ya sudahlah. Ya, karena ini pembacaan rame-rame. Kalau kamu ingin bacakan untuk kamu sendiri nggak rame-rame seperti ini, kamu cek bio, kamu cek deskripsi video, kamu cek tentang saya ya, ada di profil. Seven of Swords loh. Nah, tapi saya lihat di sini hubungan kamu sama dia ini ada sesuatu yang sifatnya kecurangan, pengkhianatan, kebohongan, kelicikan, kecurian, kecolongan. Padahal kamu harmonis loh. Kamu sayang loh sama dia. Saya lihat dia juga pernah sayang sama kamu. Sayang juga. Saling mencintai, hubungannya stabil ada di sini ya. Stabil itu dalam artian hubungan yang lama atau kamu sama dia sudah pernah menikah. Atau sampai sekarang masih masuk dalam pernikahan. Seven of Pentacles. Oke, kamu di sini sedang menunggu ya. Menunggu seseorang. Di sini ada juga hubungan terlarang ya, hubungan sembunyi-sembunyi ada. Kamu sedang berada di hubungan yang seperti itu apa enggak? Kalau enggak masalah. Karena mungkin yang nonton ini ada yang permasalahannya seperti itu ya. Karena ini bukan hanya untuk kamu tok, tapi untuk orang banyak ya. Kamu mungkin menunggu perubahan atau keinsyafan atau seseorang yang mungkin mengkhianati kamu itu bisa harmonis lagi sama kamu. Minimal minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, kamu menunggu seseorang padahal dia adalah bukan hak kamu. Ya, cinta segi-segi ya. Ketiga, di sini mungkin kamu sedang menunggu seseorang ini meninggalkan orang lain yang sebenarnya tidak semestinya ada di antara kamu sama dia. Lanjut ya. Oke.
Di sini kamu sedang merasakan sesuatu yang sifatnya tidak adil, Seven of Swords di sini justice, ya. Ada ketidakadilan dan kecurangan. Padahal aku lihat ya, kamu nunggu mungkin, apakah dia mau berubah untuk kembali harmonis sama aku. Ini, ya. Nggak sama Bunda, aku merasakan energi saya dan apa yang saya alami saya cocokkan sama bacaan Bunda kali ini nggak cocok, nggak apa-apa. Masih ada video saya yang lainnya ya. Kamu bisa nonton di sana. Kita lihat energi yang nonton, The Fool. Ada yang nunggunya sambil nyantai, ya. Ada yang di sini ada juga yang menunggu tapi sudah nggak sabar. Ingin bertindak aja. Tapi saya lihat kok bertindaknya kok nggak pikir panjang ya. Bertindaknya belum nggak pakai pertimbangan yang matang. Saya lihat lagi di sini The Sun. Oke. Bunda, aku ini ingin bahagia ya. Kebahagiaanku adalah kalau dia yaitu tadi, kalau apa yang saya tunggu itu terwujud. Saya berharap pertama dia harmonis lagi sama kamu. Dia meninggalkan orang lain hanya untuk kamu. Dia itu minta maaf kalau dia punya salah sama kamu. Nah itu, kamu berharap seperti itu. Kalau dia nggak bisa mewujudkan, biar aku aja yang mewujudkan, gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Oke, ya, the death kartu bangkit, kartu ambil langkah. Saya lihat mungkin kelamaan nunggu dia, aku mah harus ambil langkah. Nggak apa-apa sih. Tapi ini tadi ya, dipikir dengan matang, dipertimbangkan. Karena saya lihat di sini kok ada energi-energi yang penting bertindak tanpa mikir itu yang repot. Ya, Three of Pentacles, kamu masuk ke dalam hubungan bersegi ada, kamu di sini berharapnya dari cinta segitiga terutama ini masih ada kesempatan untuk bisa harmonis lagi sama kamu. Oke, jadi itu. Ini kurang satu lagi ya. Kebanyakan nggak sih? Nggak usah ya, nggak usah. Hierophant, banyak masuk ke dalam hubungan lama ya. Kamu terhubung sama orang ini berdasarkan aturan-aturan Hierophant ya. Aturan pernikahan. Mungkin siapa ini yang sudah menikah atau kamu memang menikah sama orang ini. Dan di sini Six of Chalices adalah kenangan. Memang sulit untuk dilupakan. Kamu sulit untuk melupakan orang ini yang pernah berbagi kasih sama kamu. Lebih banyak hubungan asmara. Selain hubungan asmara, kalau memang masih cocok energinya, monggo diambil. Oke, kita lihat seseorang ya yang mungkin dulunya harmonis sama kamu, tapi mungkin sempat ada yang namanya di antara kamu sama dia ada yang sifatnya curi-curi atau memang hubungan kamu terlarang di sini dan kamu ingin mengambil sikap, ingin bahagia, tapi kamu belum pikir-pikir, kamu masih pikir-pikir, tapi kayaknya aku lihatnya kamu lebih banyak rasa emosinya, ya, emosinya yang mendominasi daripada logikanya. Makanya kamu ingin ada gebrakan ya, kamu mau membuat satu gebrakan. Siapa ini yang mau kamu gebrak ini? Saya lihat ya. Seseorang yang sedang kamu pikirkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan. Ya, jadi kalian mesti nonton dari awal. Kalau enggak, kamu enggak akan ngerti siapa ini energi yang ketarik. Yang lengkap hanyalah di YouTube. Kalau kalian menemukan video ini di platform yang lainnya, pastinya itu berupa potongan-potongan. Kalau kalian telaten, karena semua secara lengkap saya upload ya. Jadi mungkin kamu bisa mengurutkan, jadi kamu bisa masuk profil saya untuk bisa melihat video yang lengkapnya walaupun terpotong-potong seperti itu. Kita lihat ya, seseorang ini siapa? Bisa benar, bisa salah. Ini hanya kartu baca energi, bukan CCTV. Melihat kejadian nyata, nggak ada yang seperti itu. Oke, orang ini adalah orang di mana, apa ya, entah kamu atau dia. Di sini ada energi-energi kayak memang kayak apa ya, dia itu seseorang. Mungkin kamu sudah memperlakukan dia itu seperti ngemong gitu loh. Di Empress soalnya. Di sini tuh Chalices. Jadi kayak memang benar-benar kasih sayangnya itu tercurah ya. Ini bisa keduanya kalau saya lihat di sini. Saling mencurahkan. Ngayomi ya. Bukan Bunda, dia dari awal hubungan nyiksa saya ya.
Nyesa saya, suka njiwit, nyubit-nyubit umpamanya ya. Kalau dari awal kayak gitu kamu kok mau? Ya. Page of Pentacles. Orang ini punya energi memang apa ya, kurang dewasa ya, orang yang kamu pikirkan. Dan orang ini memang selalu sering bikin masalah, tapi kamu sering memberikan kesempatan. Kamu masih berharap dia berubah berubah, tapi saya lihat kok, akhirnya kamu capek untuk menunggu dia itu berubah seperti yang kamu harapkan, walaupun harapan kamu nggak berlebih ya. Tapi orang ini kok nggak kunjung kunjung ada perubahan gitu. Coba saya lihat ya. Oke. Orang ini memang adalah orang yang lebih fokus sama dirinya sendiri, ya. Kamu sesuaikan saja. Karena Eight of Pentacles dan Page of Pentacles. Jadi untuk kebutuhannya dia, kesenangannya dia, harapan-harapan dia itu yang utama, ya. Seperti itu. Ego berarti Bunda. Ya, bisa dikatakan ego. Kalau ego pun tapi dia pernah berbagi kasih loh sama kamu, saling loh. Tapi juga sering dia bikin masalah, memberikan beban ke kamu. Oke, lanjut. Kenapa kamu sampai begitunya kadang-kadang nunggu atau masih kayak optimis gitu loh ya, kalau dia itu bakalan baik gitu ya. Karena apa? Dia selalu saat saat kamu kayak sudah mulai lelah dan mulai menyerah, dia itu energinya bisa membangkitkan kamu lagi. Jadi kamu nggak pikir lagi, nggak pikir panjang lagi, akhirnya nerima lagi. Ini mirip sama yang kemarin sih, tapi lebih kepada orang ini cuek ya, cuek. Oke. Dia lebih banyak melakukan kesenangannya itu sendiri tanpa melibatkan kamu. Ya, kalau dulu kayaknya senang-senang itu melibatkan kamu. Banyak hal yang dia melibatkan kamu, sekarang kok enggak ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang memang eh mulai ada beberapa yang mulai untuk nggak terlalu mikirin kamu gitu loh, nggak tahu kenapa. Ya mulai ada ide-ide aneh-aneh, maksudnya ide aneh itu ide untuk cuek lah, ide untuk nggak terlalu mikirin lah. Jadi di sini saya kira ada perubahan ya. Dia dari yang dulunya harmoni sama kamu, sayang sama kamu, Three of Wands. Saya melihat orang ini itu adalah orang yang bentar, banyak yang menyoroti ya. Banyak yang menyoroti, saya nggak tahu ya, atau ada yang memantau. Ini mirip sama yang kemarin sih, mantau-mantau ya. Ada yang jauh sama kamu nih. Dia banyak melakukan kehidupannya itu lebih banyak dia lakukan sendiri, seseorang yang mandiri. Ya. Dua, ambil ya. Ya. Saya merasakan orang ini kok mulai tebar-tebar pesona ya. Mulai berubah-berubah. Sehingga kamu kadang-kadang menanyakan, kenapa sih kamu berubah? Kamu ada harapan untuk yang lain-lainnya atau gimana? Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran. Ya, kamu sama dia jadi bertengkar karena permasalahan mungkin ya itu. Karena dia berubah mungkin kamu menanyakan. Karena di sini banyak yang berjarak ya. Hubungan LDR itu sulit, teman-teman. Orang-orang tertentu yang mampu menjalaninya. Berat memang. Jadi itu orang-orangnya. Orangnya kurang dewasa, teman-teman. Banyak kartu page. Di sini page of pentacle, di sini page of chalices. Ya, ada aja gebrakannya untuk kebahagiaannya dia sendiri. Dia mikirin kamu enggak? Aku lihat ya kenangannya ada. Tapi kalau saat ini mikirin kamu kayaknya enggak. Tapi saya lihat ya energi dia ke kamu seperti apa ya. Saat ini energi dia ke kamu seperti apa. Kita mau lihat. Energi dia ke kamu ini bisa energi apapun ya. Energi perasaan, energi keinginan, niat, tujuan apapun. Saya juga nggak tahu. Saya baca, kamu nonton, kamu ambil bagian-bagian yang cocok, kamu ambil bagian-bagian yang mungkin manfaat. Ya.
Kita lihat. Energi dia ke kamu. Semesta tunjukkan energi seseorang ini kepada seseorang yang di atas. Energinya magician. Energinya memang kayaknya mau menang sendiri, maunya dipercaya, maunya memanipulasi. Energinya mendominasi ya. Tapi kalau ada apa-apa, minta bantuannya ke kamu. Sering ini ya orang ini ya. Banyak yang pinjam uang, mirip ya sama yang kemarin. Pinjam uang juga ada, mohon bantuan uang ada. Support, perhatian, sering kadang-kadang melas-melas gitu sama kamu. Energi dia ke kamu, tapi dia cuek sama kamu. Perhatiannya kurang. Energi dia ke kamu. Ada kalanya dia memang kayak rindu sama kamu, kayak perhatian sama kamu. Tapi kalau ada butuhnya ya, kalau ada butuhnya, lanjut ya. Tapi saat kamu butuh dia, saya lihat dia cuek. Ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia seneng ya, seneng karena apa? Dia tuh rasanya kalau deket kamu itu kayak harga dirinya atau ada kebanggaan lebih gitu hubungan sama kamu. Tapi dia ya untuk kebanggaannya dia sendiri sih ya. So saya lihat dia cukup terlalu pede di sini untuk merasa bahwa kamu kesenangan gitu loh, terlalu apa kamu senang aja terhubung sama dia, jadi dia merasa dirinya oke gitu loh. Oke, judgment. Memang di sini saya melihatnya energi dia ke kamu ada rasa bersyukur sih dipertemukan oleh semesta sama kamu, karena di sini ada yang sifatnya setelah ketemu kamu memang kehidupan dia banyak berubah ya. Entah pola pikirnya atau apa, banyak masukan-masukan dari kamu, termasuk masukan duit juga mungkin ya. Ada beberapa, ya nggak semuanya seperti itu. Jadi dia memang cukup tersupport sama kamu karena kasih sayang kamu, dia mungkin nggak seperti sebelumnya ketemu kamu. Lanjut ya. Nggak masuk sih energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Jadi gini teman-teman, kalau kamu menikah sama dia, ya, dia cukup bangga memiliki kamu. Bangga aja ya, bangga, pokoknya bangga. Jadi bisa juga ini terkait dengan status ya, kalau yang sudah menikah. Kalau memang kamu sama dia belum menikah di sini, eee, tapi ada cinta bersegi ya, entah dia atau kamu atau sama-sama punya pasangan. Di sini memang seperti kayak ada prestis atau apa ya, orang kayak mungkin itu enggak tahu fenomena atau apa ya, sudah punya pasangan tapi ada juga yang masih mau gitu, kayaknya cukup membanggakan. Jadi energi dia ada yang seperti itu, ya walaupun dari semua kartu ini ya, yang barusan ini, deck ini ya, mungkin nggak semuanya benar buat kamu. Ya kamu nonton, kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok. Oke. Three of Coin, Three of Pentacles, Three of Wands ya, dan sini Three of Coins. Jadi kalau nanti keluar Three of Cups ya, di bottomnya, fix ini hubungan cinta bersegi. King of Swords, The Fool. Oke. Energi dia ke kamu. The Fool itu energi kayak kalau di Remi itu joker ya, berarti ketidakseriusan, ya pokoknya dijalanin aja ya. Tapi memang ini sesuatu yang memang King of Swords adalah sesuatu yang sudah dipikirkan, dalam artian jadi kalau dipikir mau dijalani dengan sepenuh hati, memang dia pikir nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu seperti itu, biarlah begini saja. Jadi intinya energi dia ke kamu yang penting ngalir aja. Berarti perasaan dia gimana? Kalau di sini ada sih rasa kayak kebanggaan, tapi perasaan cinta atau perasaan sayang, masih sayang atau enggak, itu belum sih. Ada sedikit saya merasakan ada yang beberapa yang sayang, tapi ada juga yang lebih banyak adalah yang, eee, seneng ya, bukan sayang,
seneng karena kalau minta bantuan kamu ngasih ya, karena kamu tempat bersandarnya dia kalau minta bantuan. Oke, teman-teman, sekali lagi ya kalau ada yang tanya perasaan dia gimana ya. Perasaan memang tidak bisa dilihat secara nyata bentuknya kotak ya, berapa gram atau beratnya atau volumenya berapa kali berapa gitu ya. Memang tidak bisa. Tapi yang penting adalah sa eee, kalau ditanya, "Perasaan sayang?" Sayang, tapi sikapnya seperti kayak nggak mewujudkan, nggak menampakkan kalau dia sayang, ya buat apa juga. Kalau dia kalau bilangnya nggak sayang, tapi dia sering ngasih-ngasih kamu, ya jadi lebih kepada logika atau kenyataannya lebih dulu ya teman-teman ya. Ini pembacaan energi bisa benar, bisa salah, dan bisa setiap saat berubah, ya. Saat dibacakan semenit lagi bisa berubah, atau nggak berubah sampai sampai 10 tahun juga bisa, ya, gitu. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi pembacaan kartu tarot. Kalau saya lihat, ya perasaan dia gimana? Sebenarnya kelihatan kok perasaan itu dari sikapnya ke kamu ya. Percuma juga kalau sayangnya segunung ya, tapi sama kamu tetap cuek kayak gini. Terus apa artinya? Dibacakan kartu tarot keluarnya sayang. Ya enggak sih? Tapi kita lihat aja ya. Kita lihat apakah perasaan apa yang dia rasakan terhadap dirimu ya. Adakah rasa sayang itu? Itu kan pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Perasaan dia ke kamu ya, kita lihat. Semoga ditunjukkan ya. Kalau memang nggak ada ya aku bilang nggak ada. Perasaannya begini dan begitu, bukan yang besar gitu ya. Perasaan dia ke kamu. Apa yang dia rasakan, lebih tepatnya apa yang dia rasakan terhadap kamu ya. Kalau cinta bersegi tanya dong Bunda, dia ke pihak yang lain gimana nanti ya. Kalau memang aku mood, dilihat dulu yang ini petunjuknya apa. Apa yang dia rasakan ke kamu? Loh kok marat-marit. Apa yang dia rasakan ke kamu? Oke, rider itu seseorang yang dengan energi yang kayak maju, energi memberi kabar, energi. Jadi di sini saya melihat dia memang tidak ingin terputus ya secara koneksi sama kamu. Maka dari itu mungkin kayak yang ini magician ya. Dia mungkin selalu berusaha supaya kalian tidak terputus koneksinya. Berarti yang apakah itu berarti perasaannya besar? Belum tentu ya. Tapi sekali lagi di sini temun ya. Temun itu bisa rahasia, bisa sesuatu yang terpendam, bisa juga mimpi, bisa juga harapan tapi yang tidak disampaikan. Dia memang datang nggak ingin putus sama kamu, tapi yang dia rasakan terhadap dirimu adalah, saat dia membutuhkan ya. Mungkin tidak semata-mata diungkapkan bahwa, "Aku membutuhkan kamu karena kamu support saya," gitu ya. Mungkin tidak semua dari yang nonton itu, dianya itu seperti itu. Tapi di sini memang jelas ya, karena apa, perasaannya kepada kamu selalu berubah-ubah. Malah di sini saya lihatnya lebih banyak cuek. Jadi kita harus tetap pakai logika ya teman-teman ya. Kalau dia lebih banyak cueknya, terus kalau saya bilang sayang banget, kalau kartunya bilang sayang banget ya, kalian juga harus nalarnya juga, nah katanya sayang tapi kok cuek banget gitu ya. Apakah ada hal lain? Enggak. Walaupun apapun hal atau alasan dia membuat dia cuek ya, kalau dia punya perasaan yang besar sama kamu seharusnya nggak cuek, dia selalu mengusahakan. Itu logikanya seperti itu. Jadi di sini dia banyak berubah-ubah, dia akan datang seperti yang saya sampaikan kalau memang ada maunya. Karena moon ini juga berarti sesuatu yang terpendam atau maksud-maksud yang terpendam. Lanjut ya, yang dia rasakan ke kamu ya. Dia memang menutupi ya, menutupi menutupi perasaannya ke kamu. Jadi sehingga kamu kayak kayak sepertinya kayak gimana sih sebenarnya perasaan dia ke kamu? Sebenarnya nggak penting ya. Sebenarnya nggak penting. Apapun perasaan dia, selagi dia baik sama kamu, perhatian sama kamu, apalah itu arti sebuah perasaan yang hanya terbaca dari tarot. Ya, yang penting yang nyata. Di sini yang dia rasakan kepadamu adalah hmm, memang saat dia itu hilang kepercayaan diri, saat dia itu membutuhkan memang ya, support, support apapun, yang ada hanya kamu. Jadi kamu itu hanya sebagai tempat untuk bukan pelampiasan aja ya, tapi
Dia yakin karena kamu selalu menerima. Ini mirip sama pembacaan yang kemarin ya. Mungkin yang kemarin nonton, sekarang nonton lagi sehingga masih itu saja energinya. Oke, di sini ya, perasaan dia ke kamu ya. Kamu adalah seseorang yang memang luar biasa bisa membangkitkan dia, bisa support dia. Jadi dia ada kebanggaan, ada rasa sayang pun ada ya. Tapi kalau soal ukuran sayang, eh, level tertinggi sayang adalah tulus tanpa meminta apapun ya, dan berjuang apa ya, memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik yang semampunya. Selalu mengusahakan. Ya, sekarang kamu sesuaikan aja kenyataannya dia ke kamu seperti apa. Percuma juga kalau dibilang sayang, tapi dia selalu membuat kamu nggak bahagia. Oke, saya lihat lagi yang dia rasakan ke kamu. Dia merasa kamu orang yang setia, yang mampu membangkitkan dia. Sekali lagi ya, mengangkat penderitaannya. Energi dia ke kamu, ya. Sekali lagi ya, Page of Chalices di sini the ship. Artinya, kalau memang sudah selesai dengan penderitaannya, dengan masalah-masalahnya dia, kamu bantu. Mungkin dia akan pergi karena di sini memang egonya besar, nafsu, ego, hasratnya dia besar. Jadi akhirnya kayak jatuhnya seperti kamu dimanfaati. Sekarang kalau kamu tanya, saya ini sebenarnya dimanfaatin nggak sih Bunda? Sekarang gini aja. Dia memberikan apa ke kamu memberikan apa ke dia, apakah itu seimbang atau tidak? Kalau nggak seimbang lebih banyak kamu, berarti ya walaupun dia niat atau nggak untuk memanfaatkan kamu, tapi hubungan ini nggak imbang. Jadi kan satu lebih memanfaatkan yang lainnya gitu loh. Logika kan? Sekali lagi ini pembacaan umum. Energinya campur-campur macam-macam, campur aduk. Kalau memang nggak cocok jangan terlalu sensitif ya. Kamu ambil aja yang cocok aja. Mungkin ada energi kamu sedikit tipis, kadang ada, kadang enggak ada. Kadang ketarik, kadang enggak. Di 4 kartu deck ini. Deck kartu maksud saya. Jadi itu. Terus maunya dia apa? Ya. Kalau saya lihat, niat dan tujuannya apa sih Bunda? Sebenarnya kalau semata-mata memanfaatkan saya kira ada yang seperti itu memang ada di sini. Tapi yang cuman memang lagi mana lagi aku mau minta bantuan siapa? Karena kamu selalu memberikan bantuan ya akhirnya ke kamu gitu. Kadang-kadang itu ya, sesuatu itu terjadi bukan karena itu kayak slogannya itu waspadalah waspadalah ya. Kejahatan bukan terjadi atas apa gitu ya, tapi karena kesempatan gitu ya. Karena kesempatan karena kamu juga memberikan kesempatan itu gitu loh. Maunya dia apa sih? Maksudnya niat tujuannya apa? Niat tujuannya apa atau maunya dia apa? Beda ya. Dia maunya apa? Ya, maunya apa ke kamu? Ya. Niat tujuannya lupakan sajalah. Kita lihat maunya dia apa. Hubungan sama kamu ini maunya dia apa? Maunya bagaimana? Kita lihat. Maunya dia apa? Maunya apa dalam hubungan ini? Maunya gimana? Maunya gimana? Maunya gimana? Maunya sementara gini dulu ya, stuck. Aku lagi nggak mau mikirin atau bertindak apapun. Ya biarlah ini mengalir begini adanya. Ya, ini maunya dia. Ya. Kembali lagi, ini maunya dia. Bisa benar bisa salah. Dan kalau memang maunya dia begini, apakah kamu harus selalu mau menuruti maunya dia? Apa kamu nggak mau? Kita lihat lagi ya. Maunya dia apa? Oke. Di sini the lover. Maunya dia adalah mengikuti hawa nafsu, emosinya dia untuk sesuatu yang sifatnya hasrat gairah. Ya, sementara itu yang lainnya pending. Oke, lanjut ya. Maunya dia apa?
Apa toh? Jangan emosi ya teman-teman ya. Emosi itu nggak selalu marah. Senang juga jangan. Jangan berlebih maksud saya. Maunya dia apa? Maunya aduh, tenang, Rek. Maunya dia apa? Apa yang dia inginkan? Nah, gak jelas juga. Two of Wands, dua tongkat, dua koin. Two of Pentacles. Dia juga bingung kok. Jadi dia maunya juga gak jelas, yang penting jalanin aja. Ngikuti hasratnya dia. Saya nggak bisa ya bacakan, oh ya dia cinta, dia akan memperjuangkan kamu. Kalau memang kartunya seperti itu nggak apa-apa. Kartu selalu saya tunjukkan dan ini jelas ya, deket saya bacanya nggak pakai jauh. Kartunya jelas, kamu bisa zoom. Aku mau mengikuti hasratku dan aku masih mau aku bingung hubungan sama kamu mau digimanakan. Oke. Di sini Ace, As, Sword pemikiran. As itu di bawahnya satu. Jadi mulai awalan atau sesuatu yang sifatnya masih kecil, pemikiran yang kecil. Emang intinya adalah nggak mau mikir. Nggak mau mikir, nggak ada tujuan. Maunya gimana? Lagi ya, lagi nggak inilah. Oke, di sini sedang fokus. Fokusnya apa? Fokus mencari kebanggaan diri dan membahagiakan ya, karena di sini energi menderita atau energi sesuatu yang nggak enak. Dia maunya happy lah ya. Jadi apa yang membuat diriku happy aku jalanin. Ya. Masa happy sendiri? Dia apakah nggak mikirin bahwa dengan dia mengejar kebahagiaannya sendiri itu menyakiti orang lain? Sementara ini lagi nggak mau mikirin ya. Kita nggak tahu setiap saat energi bisa berubah. Oke, Ten of Pentacles. Oke. Di sini memang ya, kalau kalian masuk ke dalam hubungan rumah tangga memang di sini maunya dia tidak melepaskan. Tidak melepaskan. Oh, sudah Bunda, sudah melepaskan. Oh ya wis, ya. Ini hanya kartu. Bisa yang ketarik ke sini bukan energi kamu yang memang sudah melepaskan, kamu sudah dilepaskan. Tapi energi orang lain yang memang masih mengambang. Tapi kalau di sini ya, energi yang memang belum bisa. Kalau rumah tangga, memang dia nggak mau pisah. Lanjut ya. Nih. Inginnya apa? Inginku banyak ya. Terutama yang terkait dengan impian, harapan dia sendiri. Ya, harapan dia sendiri. Justice, maunya dia apa? Justice itu keseimbangan atau ke apa ya? Keseimbangan atau keadilan ya. Lebih kepada kesepakatan. Maunya dia kamu bisa menerima ini. Apakah itu berarti dia mau menyeimbangkan Bunda energi dia dan energiku? Bukan seperti itu karena di sini juggling ya. Di sini masih stuck. Nggak ada ceritanya yang satu ingin berusaha dalam hubungan, yang satunya stuck. Berarti keseimbangan ini bukan lebih kepada dia ingin menyeimbangkan, tapi lebih kepada pahamilah bahwa aku ingin bahagia, termasuk hasratku, aku lagi nggak mikirin dan aku masih punya banyak kesenangan yang ingin aku capai, kesenangan diriku sendiri. Jadi justice lebih kepada bisakah kamu menerima ini? Gitu. Sekarang saya kembalikan ke kamu, ini keinginan dia, ya. Bisa benar, bisa salah, bisa kamu suka atau kamu nggak suka, karena kamu punya keinginan juga, ya. Kalau keinginan kamu sama keinginan dia itu tidak bisa sejalan, artinya gimana? Akhirnya kan nggak nyambung keinginannya. Ya pasti konflik, pasti perbedaan itu menghasilkan sesuatu yang sulit untuk adanya titik temu, ya. Kalau nggak ada titik temu gimana Bunda? Ya, saranku, ya kamu kan juga punya keinginan yang ingin kamu wujudkan. Selama keinginan kamu itu positif, selama keinginan kamu itu mengarah kepada hal yang baik, kamu lakukan. Ya. Saya lihat dia cukup egois dengan kebahagiaannya sendiri tanpa memperdulikan kebahagiaan kamu. Terus kamu berharap dia memperhatikan kamu, menunggu. Di sini kamu sudah ada yang ingin memulai langkah ya.
memutuskan untuk gimana ya, aku harus menyikapi. Bunda gimana sih saya harus menyikapi orang ini? Lah kalau dari energinya ya, bukan dari kenyataannya. Kalau kenyataannya kamu sesuaikan sendiri. Dari energinya dia mau sakarpe dewi. Dia mau membahagiakan dirinya dan mengikuti hasrat dan egonya, gairahnya dia. Nah, kamu mau apa enggak? Kamu punya keinginan lain, wujudkan. Karena apapun juga, walaupun ini pasangan sah ya, hubungan suami istri, tapi nantinya pertanggungjawabannya kan sendiri-sendiri ya di akhirat ya. Saat kita mati mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ucapannya, sikapnya, tindakannya. Ya kan? Kamu juga harus pikirkan itu. Kamu jangan mikirin dia bagaimana, karena dia nggak mikirin kamu di sini. Terus kamu yang mikirin siapa ya, kamu sendiri. Untuk membuat langkah, kamu berusaha mencari jalan atau mencari langkah itu kamu pertimbangkan baik buruknya. Karena apa? Setelah kamu mengambil langkah, kamu juga harus siap dengan konsekuensinya. Kalau kamu serba menunggu, hanya mengejar berharap, ya kamu juga harus konsekuen dengan keputusan kamu untuk menunggu. Apapun yang terjadi, kamu siap, gitu. Kalau nggak siap, ya siap nggak siap harus siap lah. Kayak saya ya, ke depannya nggak pernah tahu kapan saya mati, apa penyebabnya, dan bagaimana prosesnya. Apapun ya harus siap, mau nggak mau. Karena itu kuasanya Tuhan. Sama ini, ke depannya kan kuasanya Tuhan. Kalau terlalu takut akan ke depannya, ya stres sendiri. Padahal terkadang sesuatu yang kita takutkan belum tentu terjadi, gitu loh. Jadi harus gimana? Kamu pertimbangkan dulu. Ya. Kamu sesuaikan dengan kenyataannya, apakah dia benar-benar cuek, nggak peduli sama kamu kalau seperti itu. Kecuali ya apa? Ini terlepas dari hubungan rumah tangga. Kalau rumah tangga beda, ya rumah tangga beda. Itu nggak bisa hanya didasarkan tarot ya, nggak bisa. Jadi kalau saran saya, kalau di luar rumah tangga kamu sama dia, kamu cari satu titik tengah, satu benang merah kebenaran yang harus kamu lakukan. Benarnya gimana? Nah kalau cinta segitiga bersegi-segi dan dia bukan pasangan sah kamu, nah ngapain kamu pusing? Kecuali pasangan sah. Apalagi kalau sama-sama orang bebas, jomblo. Ngapain repot? Karena sudah cinta, berarti masalahnya di kamu sendiri. Ya, dan kamu harus selesaikan itu dulu, baru kamu melangkah. Gak bisa kok kita paksakan. Aku sudah cinta, aku sudah kasih segalanya untukmu, apapun, cinta kasihku yang tulus. Kenapa kamu seperti itu? Kasarnya ya, kasarannya kalau bicara kasar, lo yos terserah dia. Ya kan hidup-hidup dia. Perasaan-perasaan dia, pikiran-pikiran dia. Begitu juga dengan kamu. Ya, walaupun terkadang memang wajarlah manusia kalau berharap ya, kalau apalagi sudah dijanjiin, sudah hubungannya lama, berharap boleh. Cuman satu hal ya, saya ingatkan, berharap sama manusia lebih banyaknya dapatnya kecewa. Maka dari itu berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ya mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu, kita kan nggak pernah tahu rencana Tuhan ke depannya. Tapi jangan terlalu khawatir sama hal yang ke depannya. Karena kamu pun mikir pun nggak akan pernah nyampe, bikin stres aja. Tapi yang terjadi nggak akan pernah tahu. Oke, itu aja. Kalau pesan semestanya seperti apa Bunda? Saya lihat ya. Pesan semestanya apa? Ini untuk semuanya yang nonton ya. Jadi kamu sesuaikan dengan yang kamu alami, hubungan kamu sama dia. Kamu rasakan juga, punya intuisi. Kalau dirasa kok tambah lama, kok tambah gak ada bahagia-bahagianya. Kadang-kadang orang itu terlalu menggenggam masa lalu yang sudah lewat ya. Padahal dari waktu ke waktu energi itu bisa berubah. Dia itu cinta loh dulu, itu nguber aku. Nah kalau sekarang nggak nguber, dia maunya nggak nguber, nggak semangat lagi sama kamu, emang harus dipaksakan kan nggak bisa. Berarti kita yang bertindak, kita yang bersikap, nggak hanya ngandalin dia gitu loh. Ini ya, yang keluar cuma satu ya, kuning ini, bless your heart.
lindungi hati kamu, berkahi hati kamu, reach out for aku nggak bisa bahasa Inggris, emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Jadi di sini lebih kepada lindungi hati kamu, ya. Spiritual support, jadi support untuk jiwa kamu, untuk menjaga hati kamu, membahagiakan hati kamu. Jadi itu tanggung jawab kamu sendiri, bukan tanggung jawab dia. Dia harusnya tanggung jawab dalam hubungan ini. Hmm, iya sih, tapi kalau orangnya nggak mau, gimana? Biarlah itu menjadi hukum tabur tuai untuk dia. Yang penting kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Oke. Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Tuhan itu sayang sama kamu. Kamu diciptakan oleh kasih Tuhan, ya. Jangan sampai kamu jadi nggak penuh kasih sayang karena berharap berharap kasih sayang atau support dari sesama manusia, berharap kepada manusia. Intinya adalah berharaplah kepada yang menciptakan kamu dan lindungi hati kamu dari orang-orang yang Tuhan sayang sama kamu. Kenapa kamu membiarkan dirimu tersakiti atau membiarkan hati kamu terluka karena seseorang, padahal Tuhan sayang kamu, ya. Mungkin Tuhan di sini pernah ya ada slogan atau ada ini perihal Tuhan itu bisa aja cemburu sama manusia karena kenapa manusia itu lebih mencintai yang diciptakan Tuhan, contoh mencintai hal-hal yang duniawi, materi, barang, ya, atau seseorang yang diciptakan Tuhan, tapi lupa bahwa seharusnya lebih mencintai segala sesuatu itu harusnya lebih mencintai Tuhan yang menciptakannya, termasuk yang menciptakan kita. Kadang-kadang Tuhan mungkin kalau dibilang ini nggak ada Tuhan cemburu, tapi bisa bisa dianalogikan kecemburuan Tuhan itu dengan mengingatkan bahwa kalau kamu cinta sama seseorang atau sesama manusia melebihi cinta kamu ke aku, ya kalau dapatnya kecewa kecewa ya wajar karena memang bukan seharusnya. Kamu seharusnya mencintaiku lebih tinggi dari apapun. Oke? Di sini increase support your positive focus and willingness to receive have opened the doorway and abundance to help and opportunities. Jadi gini, jangan tutup energi kamu untuk hal-hal yang sifatnya bisa membuat kamu menjadi energinya menjadi negatif seperti kecewa, sedih, galau, ya. Karena apa? Itu akan ubahlah energi kamu menjadi lebih positif. Jaga hatimu dan cintai dirimu sendiri dan kamu banyak memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan supaya apa? Pintu untuk kemakmuran, keberlimpahan, pertolongan dan yang namanya permohonan-permohonan kamu bisa terkabulkan. Jadi intinya lebih kepada eee, mendekatkan diri sama Tuhan. Aku cuman baca ya, cuman baca. Kadang-kadang pembaca tarot kayak saya ini ya, terutama saya lah, aku nggak tahu pembaca tarot yang lainnya kayak aku apa enggak. Kalau ngomong pinter sih untuk nasehatin orang, tapi untuk melakukan, belum tentu. Emang gitu, memang gitu. Enak ngomong gitu ya, karena nggak mengalami. Lah ya memang iya. Tapi paling tidak ya, apa yang saya sampaikan kalau itu memang positif, ambil. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, karena seorang Juli Hakim Tarot itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi apa yang saya omongkan sekalinya itu adalah sesuatu hal yang baik, ambil. Yang kan nggak selalu harus dari seseorang yang baik ya. Seseorang maling pun kalau yang diomongkan adalah hal baik kan nggak ada salahnya. Walaupun mungkin maling itu juga nggak bisa apa ya, menjalani apa yang dia dia omongkan. Kamu setuju nggak? Nggak setuju nggak apa-apa, abaikan saja, karena saya cuma nyampaikan. Kamu ambil boleh, kamu, eee, abaikan juga nggak apa-apa. Begitu pula pesan semesta ini ya, bisa diambil, bisa kalian abaikan. Sekali lagi saya ingatkan, ini pembacaan rame-rame untuk berapa orang ini yang kamu nonton ini, di bawah itu berapa yang sudah nonton, ya, penayangannya sudah berapa. Dari sekian banyak orang itu mungkin tidak semuanya bisa cocok, campur-campur, mungkin ada terselip energi kamu ada juga full yang banyak ketarik di sini. Ini pembacaan rame-rame. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, ketemu saya langsung face to face dengan video call, itu kamu ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin saya.
nggak ada WA saya, nggak ada yang punya cuman keluarga. Ya, jadi WA untuk kantor itu dipegang Kak Flori. Kamu bisa chat, ketiknya daftar tarot, selain daftar tarot mungkin terabaikan karena yang diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot. Kirimkan ke WA admin saya, balasan dari admin dibaca. Ya, pertanyaan terkait dengan yang sudah dijelaskan, tapi karena kalian tidak membaca jadi tidak mengerti, tidak akan dibalas karena sudah dijelaskan. Kalian tinggal baca. Ya, kalau sudah baca pasti paham dan bisa ketemu saya. Insya Allah kalau kita memang berjodoh. Ya, itu aja sih. Dan untuk yang menemukan video ini di platform selain YouTube, kalian bisa cek di deskripsinya, captionnya, atau di bio saya. Banyak yang nggak tahu bio. Profil. Kalau nggak tahu bio itu di profilnya itu ada tulisan-tulisan itu. Kamu baca, kamu ikutin. Oke, pembacaan untuk kamu sendiri karena apa? Gimana coba logikanya kalau rame-rame banyak yang nonton dan untuk umum yang ditayangkan tidak, walaupun timeless tapi kan nggak real time ya, nggak real time, nggak waktu nyata. Terus energinya yang nonton juga sudah campur-campur, nggak real time juga. Gimana saya seumpamanya kamu tanya, "Untuk saya sendiri Bunda, nama saya, Paitun," gitu ya, Paitun, "saya mau menanyakan, Dargombes," gitu ya. Itu kan sulit, dari sekian banyak gimana, harus memang ketemu face to face gitu. Walaupun hanya dengan video call bukan meet up ya, saya nggak melayani meet up ketemu langsung ya, nggak melayani juga, chatting ataupun teleponan juga enggak, voice note-an enggak, ya langsung ketemu, kalian lihat kartunya seperti ini. Ya, hubungi Kak Flori untuk pendaftaran, ya pendaftaran. Didaftar dulu. Kalau sudah daftar langsung dibacakan enggak juga, tergantung. Kalau banyak yang daftar ya sesuai urutannya itu. Antrinya lama, kadang langsung, nggak mesti, tergantung rezekimu. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah nyimak. Semoga bacaan ini manfaat positif untuk kamu sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Kelegean aku. Ya. Kalau yang kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lainnya dan jangan lupa ya follow dan subscribe video saya, channel saya, dukung, bunyikan tanda loncengnya, bunyikan notifikasinya, dan like, share, juga komen. Sampai ketemu di video saya yang lainnya dan sampai jumpa. Makasih ya yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Bye-bye.